Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma passalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita kembali senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, memaksimalkan ibadah kita dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan waktu-waktu yang ada pada bulan Ramadan ini, kesemuanya kita usahakan bernilai ibadah. Sekalipun kita masuk dalam WC, jadi ada nilai ibadahnya, yaitu dengan baca doa masuk WC. Jadi Islam ini sangat indah. Kalau kita mau menggunakan dan mempedomaninya, apapun yang kita lakukan tentunya akan bernilai ibadah. Salawat dan salam kita berdoa kepada Allah, semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan yaitu puasa bersama Rasulullah, itu judulnya nih. Jadi kalau bersama Rasulullah itu artinya Rasulullah itu ada di sini. Tapi fisiknya memang tidak ada. Tapi ajaran-ajarannya masih tetap Nah, jadi tentunya bagaimana Rasulullah memberi contoh, yaitu ibadah puasa beliau. Dari kita baca buku dan mendengarkan ceramah-ceramah para ustadz kondang, ya, baik ustadz kondang secara internasional, nasional, regional, bahkan lokal, bahwa intinya, ya, jadi Rasulullah itu memberi contoh itu sebenarnya yang simpel-simpel saja. Tidak memberatkan ya para yaitu umatnya. Misalnya dari sisi berpuasa, ya. Dari sisi berpuasa, beliau tidak memberikan contoh supaya kita berhura-hura kemudian berpoya-poya di dalam melaksanakan Ramadan ini. Ya, sekalipun itu untuk menu berbuka dan sahur. Nah, rasa lemah dan ngantuk saat puasa itu bisa jadi, ya, itu adalah sesuatu yang lumrah. Tapi bisa jadi ada hal-hal yang dipengaruhi oleh menu yang kita makan dan kita minum. Sehingga banyak orang berpuasa itu loyo, ya, tidak ada selero lagi, iya. Idaknya nado selero. Padahal Ramadan ini supaya optimis, membangkitkan semangat itu, ya, jangan sampai loyo. Termasuk di dalam sisi ibadah, ya, supaya ibadah itu lebih maksimal dari bulan-bulan biasa. Tetapi kenapa ini kok loyo? Nah, ya kan? Idaknya nado, pokoknya dia puasa baik, ya. Salat berjamaah idak, tarawih idak. Kenapa aku puasa? Kenapa? Karena tidak dimaknai puasa ini adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan secara sederhana. Ya. Berikut ini kita lihat, ya, makanan dan minuman yang terdokumentasi dari hadis dan dapat menjadi pilihan menu yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan supaya menjadi pedoman kita. Ya. Pertama, beliau itu memberi contoh untuk berbuka itu, ya. Artinya tidak langsung tancap gas,
ya kan? Kalau motor Pak Bu, satu malam dingin, itu dipanekan dulu. Ya, biar dia hidup, ya. Baru digas, jangan gas putus, ya nyawanya. Ya. Jadi ada pemanasan istilahnya, refreshingnya. Jadi kalau sampai waktu berbuka itu refreshing dulu lah, ya, pemanasan dulu. Karena kita tahu satu hari itu ya organ tubuh yang namanya pencernaan ini kan berhenti, mengembalikan fungsinya, ya mesinnya dingin, dan kalau dia panas lagi itu ya tenaganya bertambah. Nah ini, jadi yang namanya perut ini perlu diistirahatkan, itulah namanya bulan Ramadan. Ya istirahatnya seperti apa yang saya sampaikan ya malam tadi, itu ya 50-50, 12 jam istirahat, 12 jam ya ngolah makanan, ya ngolah makanan. Jadi tentunya puasa Ramadan ini menyuruh mesinnya berhenti untuk diservis, ya dibersihkan, yaitu karatan-karatannya. Nah, maka ketika sampai waktu berbuka, ini kan diajarkan oleh Rasulullah, dia itu menyegerakan berbuka. Tapi jangan di situ baik. Kalau sudah masuk waktunya. Bab banyak orang itu menyegerakan berbuka tanpa disambung dengan sampai waktunya. Banyak itu, ya. Kenapa? Karena tidak tahan. Tidak tahan, ya. Karena tidak dilatih, karena tidak memiliki iman. Banyak orang yang merasakan puasa ini sangat berat. Sangat berat. Ada yang mengatakan kalau bisa puasa ini saya ganti dengan seton beras 1 tahun. Ada yang mau menggantikan, yang punya sawah lebar. Sanggup, tapi tidak boleh. Ya kan tidak boleh. Ya. Hanya sekedar menggantikan tanpa ada alasan syar'i. Nah ini. Banyak itu. Ada yang mau menggantikan dengan uang puasa ini. Ya, sebulan ini membayar 10 juta, ada yang sanggup. Nah, pedagang-pedagangnya berhasil, pengusaha. Tapi kan tidak boleh. Nah, ada aturannya. Nah, jadi tentunya boleh ya mempercepat berbuka ketika sudah sampai waktu. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah, semacam salah satu sunnahnya. Dan ini perlu kita contoh. Kadang-kadang kita ini kalau sudah masuk waktu yaitu berbuka, kita gawe macam-macam. Ya, cari anak ayam lah, anak bebek lah, ya kan? Nah, padahal sunnahnya segera berbuka. Nah, carinya tidak perlu, ya, itu dekat, di balik rumah orang, di bawah kolong rumah orang, ya. Gara-gara anak ayam kecil, gitu. Biarlah situ matilah situ. Artinya itu, ya utamakan mana yang lebih penting, diajarkan oleh Rasulullah, segera berbuka. Dan berbukanya yaitu dengan beberapa yaitu petunjuk. Kalau Rasulullah itu dengan rutop. Nah, jadi rutop itu adalah makanan segar, korma segar. Ya, beberapa biji dulu. Ya. Jadi dia berbuka itu dengan yang manis-manis. Ya karena ya pencernaan itu ketika dia itu sedang berhenti, ya masuk yang manis, dia bisa cepat pulih. Nah ini sebagai sunnah. Jadi kalau kita berbuka ini ya sangat sederhana sekali kita, ya yaitu memulai dengan yang manis. Nah, tapi kadang-kadang kita ini ya aneh juga karena kebiasaan mungkin yang tidak elok, ya. Begitu datang waktu berbuka langsung makan. Tidak perlu dikit, sepiring penuh. Orang lah maghrib dia masih makan. Ada itu. Banyak, ya. Perasaan dia yang namanya puasa itu tadi tidak makan 12 jam, balas dendam. Pokoknya masuk galau. Kalau mikir selero Pak Bu, siang itu, apalagi waktu kita masih muda, ya, jambu biji rasanya 10 biji itu habis. Ambil itu di kebun, bawa balik. Ya, timun tua bawa balik. Ya.
jambu bol masam itu bawa balik. Itu namanya selero, ya kan? Tapi pada saatnya nanti tidak ada yang tersentuhkan. Nah begitulah kalau kita mau perhatikan Pak Bu, kalau ibu-ibu menyiapkan menu daripada Ramadan berbuka itu jangan banyak nian. Kalau mikir tadi seleronya macam-macam, yang tekwan, yang rujak, yang mie, ya kan? Sampai saatnya ketika kita menikmati ya berbuka itu seteguk air, itulah yang rasa nikmatnya. Memang nikmat ini Pak Bu sedikit, ya, tidak lama. Kalau dia lama bakal jadi tidak nikmat, ya. Jadi kalau naik motor itu kalau sedikit enak. Tapi kalau terlalu jauh tidak enak lagi. Begitu juga makan. Kalau makan itu sedikit, minum sedikit, terasa enak. Apalagi tegukan pertama daripada kita berbuka itu yang lebih enak. Tegukan kedua kurang sedikit enaknya. Tegukan ketiga lah kurang lagi. Tegukan keempat lah tidak terasa lagi enaknya. Nah, jadi untuk enaknya, jadi kita itu artinya mencontohkan mulailah dari yang sedikit itu. Nah, saya sering katakan, ya, yang namanya nikmat makan minum itu ada di leher. Kalau orangnya pendek, ya, lehernya buta, tahu buta. Nah, itu nikmatnya dikit. Tapi kalau lehernya panjang, orangnya tinggi, lama dikit. Nah, jadi artinya itu nikmat itu hanya sekedar ya. Jadi bagaimana kita berbuka itu dengan perasaan, nikmat itu tidak ada di sini, tapi ada dari sisi perasaan. Ya, karena apa? Karena kita berbuka itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yaitu dengan makan itu sedikit, ya, sebelum melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mungkin pengalaman ibu-ibu dengan anak-anak, ya, ketika dia baru diajarkan untuk berpuasa, itu dia langsung tancap. Ini perlu diberi pendidikan, ya, di dalam bulan Ramadan bagaimana cara, yaitu memasukkan makan ke dalam perut itu supaya tidak terkejut, ya, tidak artinya itu terperanjat, maka dilatih sedikit demi sedikit. Termasuk juga minumnya itu ya dengan seteguk-seteguk. Jangan sampai satu gelas itu langsung tancap habis. Nah, kan? Itu akhlaknya, ya, yaitu untuk berbuka. Nah, kita di sini mungkin, ya, kalau di Madinah Mekah itu yang namanya korma itu menjadi makanan pokok, ya kan? Nah, mungkin kita di sini ya teh manis kalau tidak ada korma. Tapi alangkah eloknya kita beli korma juga. Ya kan? Sekarang kan sudah banyak korma dan tidak juga terlalu mahal, ya kan? Nah, jadi sekilo itu jangan sekaligus, ya, mungkin sekilo itu untuk 2 minggu, ya kan? Jadi kita makan 3 biji, sudah itu minum baru sholat, ya, maghrib. Nah, kemudian baru kita ya menambahnya. Kalau perlu makan itu sudah taraweh Pak Bu. Jadi sudah taraweh, sebab kalau sebelum taraweh dikhawatirkan ini, ya, tidak bisa bernapas. Apalagi ustadz-ustadz itu kalau kekenyangan tidak pacak ngimam lagi, penuh, ya. Sedangkan perut itu harus memiliki 3 tempat di dalamnya. Makanan sepertigo, ya, air sepertigo, udara sepertigo. Iko disempalkan dengan onde-onde lah sampai kerongkongan. Pacak mati Pak, bisa mati kekenyangan. Ya, ini. Jadi istilahnya itu dalam agama ini memang sangat simpel sekali. Mengajarkan hal-hal yang baik itu adalah kesederhanaan. Apalagi dalam bulan Ramadan ini jangan kita itu berpoya-poya, bermewah-mewah, ya, termasuk di dalam kita itu ya menyiapkan menu berbuka, ya, kemudian menyiapkan kepentingan yang namanya yaitu hari Lebaran, ya. Jadi jangan sampai terlalu ya menyolok, ya, cara kita. Yang paling penting pada bulan Ramadan ini adalah momen kita untuk menjadi manusia yang terbaik. Nah, ini momen kita menjadi manusia yang
yaitu teristimewa dengan Ramadan ini. Jadi setiap waktu, setiap saat, malam, siang, pagi, sore Ramadan ini, upayakan dengan pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan aktivitas yang bermanfaat. Yaitu utamanya bermanfaat untuk kita nanti bekal di alam akhirat. Nah, jangan sampai ya, yaitu ada kegiatan itu yang habis begitu saja sia-sia. Ya. Jadi kita bisa memilah dan memilih, ini ada manfaatnya ya. Ini untuk dunia saja, ini ya untuk dunia dan akhirat. Jadi tentunya kita itu harus mengisi Ramadan ini yaitu dengan penuh kegiatan yang bermakna. Dan itu juga dilakukan oleh Rasulullah, tip-tip untuk menjadikan puasa ini bermakna. Ya, pertama, apa yang saya sampaikan malam tadi adalah menghindari rapas, ya, pertengkaran, permusuhan dan sebagainya, perbuatan jelek. Kemudian menghindarkan perbuatan sia-sia tanpa makna. Yang ketiga, yaitu dengan menahan emosi. Jadi itu tip-tip yang utamanya, ya. Nah, tentunya termasuk kita di dalam menikmati buka puasa ini. Nah, kita harus yaitu tentu memiliki hal-hal tersebut, ya, yaitu supaya ya kita menikmati makanan itu jangan terburu-buru, jangan memenuhi yang namanya selera nafsu, ya, sehingga kita tidak bisa melaksanakan hal-hal yang ya penting. Nah, jadi ada di antaranya orang yang berbuka itu tidak sanggup lagi maghribnya, ya. Jadi dia berbukanya semangat, tapi maghribnya yang wajib itu sering ketinggalan, ya, sering lambat untuk melaksanakannya. Jadi bagaimana yang wajib-wajib itu kita utamakan dan yang sunnah-sunnah itu yang perintahkan oleh Rasulullah, maka itu juga jangan kita tinggalkan. Jadi di segi ya menata hidup dan kehidupan dalam sisi melaksanakan ibadah puasa ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu berbukanya saja sangat sederhana dan tidak terburu-buru. Dan di dalam berbuka dan bersahur, ya, nah tentunya jangan ada perbedaan antara majikan dan pembantu. Ya, kalau kita mengajak anak tetangga, kalau kita mengajak anak saudara kita dari desa, ya, untuk ikut bersama kita, jangan sampai ada menu itu berbeda. Ini menunya paman kau, ini menunya majikan, ini menunya ya pembantu rumah tangga. Jadi semuanya harus sama. Baik pembantu, sopir, tukang ya artinya itu penata kebun dan sebagainya, anak kita dan ya sanak keluarga kita menunya sama. Jangan ada pembeda. Karena Islam tidak boleh membedakan antara yang punya jabatan dengan tidak punya jabatan, antara majikan dan ya pembantu. Jadi di sisi Allah itu hanya dipandang masalah ketakwaannya. Nah, ini kadang-kadang ada itu Pak Bu, ya. Jangankan yang pembantunya, mak baknya dibedakannya menunya. Ada anak yang kayo, ya kan? Mungkin tidak terlalu paham dengan ya akhlakul karimah. Jadi menu bak ke maknya dengan istrinya itu beda. Yang istrinya anak-anaknya istimewa, satu mejanya istimewa. Yang mak baknya di dapur, mejanya lah kok karata ya lah kotor-kotor, plastiknya lah cabai-cabai. Itu yang mak bak. Padahal istri itu Pak Bu, kita dapetnya kan belakangan itu Pak Ustadz Aprizaldi. Ya, kita dapet kan dia lah gadis, dia dapet kita lah gadis. Kita sudah selesai ke pendidikan, dia dapet kita, ya, sama dengan makan pisang tekubak itu, dapet enaknya baik, ya kan? Sedangkan orang tua kita menyiapkan kita itu dari kecil, kok dibedakan sampai, yaitu kita berbuka, mak bak awak tua belakang bayang, mau majak tamu, kok ada pejabat tamunya, di belakang aja bagaimana perasaan orang tua. Nah, ini istri saya ini tidak betah nengok mak bak ini caranya. Nah, bisa aja, ya kan, untuk menunya.
Nah itu bagaimana perasaan orang tua. Sedangkan kita itu ya dapat istri itu lah sudah umur 20-an. Dia dapat kita lah selesai sekolah. Ada yang sudah jadi pegawai negeri itu. Dapat gaji langsung nak ngasih ke mak baknya orang ya suaminya tidak boleh. Tayo istri kau, iyo kan? Memang iyo. Tapi orang tua saya yang membesarkan saya. Aduh tuh. Takut dengan istri, takut tuh ada tempeknya. Artinya bukan takut menghargai. Tapi kalau sisi-sisi seperti itu, tidak boleh takut. Ya. Nah ini jangan terlalu takut. Katanya bukan takut, ya istri lebih berani. Lah sama baik, ya kan? Tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan mak, tidak ada mantan bak, yang ada mantan istri ada. Hati-hatilah ibu-ibu itu kalau tidak benar. Pacak jadi mantan. Iya nian bu, jangan terlalu artinya itu mengikat habis yang namanya suami. Nak ngasih kayak baknya di dusun itu, ya artinya itu ditegah-tegah kan, apalagi bulan Ramadan, orang tua kita mungkin pekerjaannya seperti itulah, kita nak kirim, weh jangan banyak nih kirim dikit baik, orang tua tidak banyak makan, ya kan? Nauzubillah min dzalik. Harusnya baik yang laki-laki suami atau istri itu memang ya harus mendorong supaya bulan Ramadan ini dapat membahagiakan orang tuanya, apalagi orang tuanya tidak bertinggal bersama kita. Nah, bagaimana membahagiakan orang tua yang sudah meninggal? Ya kan? Nah, masih ada, yaitu kita mendoakan pada bulan Ramadan ini untuk keampunan orang tua kita. Karena bulan Ramadan ini doa yang paling makbul waktu-waktunya. Nah, jadi bulan Ramadan itu insya Allah doa kita dijanjikan Rasulullah adalah makbul. Jadi doakan orang tua kita, dia akan bisa jadi bahagia juga. Tapi selagi dia masih ada hidup, itu upayakan ya cara melayaninya, cara yaitu membahagiakannya, jangan sampai itu artinya itu ya terhambat karena gara-gara istri. Ya. Ya, jadi kalau istri itu ya menghambat, nah pikir-pikir kasih ini ultimatum. Ya, kalau kau masih seperti ini, aku madukan engkau. Bahwa tidak ada yang tidak dimadu, ya kan? Nah, tapi kalau tidak benar bisa terjadi. Nah, jadi tentunya ya ibu-ibu itu mikirlah, ya mikirlah. Aku dapet suamiku umur sekian, dialah jadi pegawai negeri, dialah jadi pejabat. Masuk aku negahkan dia nak ngasih mak baknya yang ada di dusun, ya kan? Tapi banyak hal-hal seperti itu Pak Bu. Inilah gunanya kita itu belajar agama, akhlakul karimah, etika moral. Ya. Nah kemudian Rasulullah memberi contoh sederhana saja. Kalau kita itu bersahur itu ambil akhir-akhir waktu. Ya sebelum imsak. Ini kadang-kadang kita lah jam 2 lah sahur. Waktunya jaraknya masih jauh sampai sore besoknya. Kita makan jam 2 mano tidak ya lapar. Oleh karena itu pada hari itu tidak banyak kegiatan. Ya, bantal itulah di kebatnya di perut itu. Ya. Jadi tidak pacak bergerak lagi karena lapar, karena tidak mengikuti sunnah Rasul. Ya, ditunggu dulu. Nah, apa pengisian waktu sebelum masuk waktu sahur? Baca Al-Qur'an, zikir, ya kan? Nah, artinya waktu itu bermanfaat. Kalaupun masak sekarang ibu-ibu sudah enak, ya tidak lama. Kalau kami dulu Pak Bu di dusun pakai kayu api, memang bangunnya jam 2, merebus air, tidak ada termos, masak nasi, sudah itu gulanya dari awal dimasakkan, lama memang, ya. Tapi sekarang serba cepat, ya kan? Ada sekarang itu ibu-ibu istri tidak mau masak lagi. Pesan pakai Android. Nah, pacak-pacak ibu ini tidak pacak buat air kopi ini. Ya kan? Hebat ibu-ibu gini, semuanya istimewa. Tapi itu segalanya duit, Bu. Duit. Kalau tidak duit tidak juga. Nah, jadi artinya itu ya, bagaimana kita memanfaatkan hal itu. Duit yang kita belikan yang makanan itu
Nah kita sisihkan sebagian kita masaklah dewe. Kita sebagiannya kita infakkan untuk masjid. Itu akan lebih baik. Ketimbang kita ya nerimo masaknya baik, ya kan? Enak ya kita masak sendiri, ya kan? Dimasak. Nah, ada sesuatu yang memang ya kita tidak sempat masak, sesekali ya silakan saja. Tapi diajarkan oleh Rasulullah, maka yang namanya sahur itu jangan terlalu cepat dan ambil sunnahnya akhir waktu supaya kita kuat dan hari-hari itu beraktivitas lain. Selain daripada puasa itu banyak aktivitas yang lain, iktikaf, berjualan, ya ke pasar dan sebagainya. Nah, itu semua adalah kebutuhan kita memang. Kemudian yang kedua diajarkan oleh Rasulullah, kalau memang tidak ada korma rutop atau korma segar, dia mengajarkan berbuka dengan tamar, ya korma kering yang sering ada di sini kan. Kalau korma basah itu yang ada tangkai-tangkainya itu, ya kan? Nah enak tuh. Nah yang kering itulah yang sering kita lihat. Nah itu memang Rasulullah mengajarkan, termasuk juga itu makanan ya pokoknya dalam rangka berbuka. Kalau memang tidak ada susu, ya susu itu adalah membangkitkan energi, ya menambah kekuatan. Tidak juga sawik. Nah, apa sawik itu? Sari-sari yaitu gendum. Ya air sari-sari gendum itu namanya sawik. Sawik itu memang bagus, ya daya tahannya. Kemudian kalau perempuan itu minumnya, ya dia itu badannya ini ya tidak terlalu gemuk, ya sudah itu tambah cantik, ya sudah itu tambah lincah. Pak Ustadz ini jualan ya? Tidak, ya memang seperti itu kata Rasulullah, ya. Ya yang namanya sawik itu, yaitu kalau wanita makan dia bisa jadi cantik, Bu. Ya minum ya itu air ya yaitu air biji gendum ya air biji gendum jadi tambah mudalah seperti itu ya. Nah ini cara Islam ya, yaitu dalam bulan Ramadan ini ya kalau mampu kita mempercantik diri ya itu ya silakan saja untuk demi menjaga daripada ya fisik kita, tapi jangan terlalu ya berjual fisik ya. Ini ada kadang-kadang salah satu wanita yang tidak masuk surga kata Rasulullah, kalau dia ke masjid itu pakai make up, pakai bedak yang bermacam-macam, pakai celek, pakai alis dan sebagainya. Jadi cukuplah yang wajar-wajar saja, ya kan? Ini banyak ini sebelum ke masjid, kelak dulu Pak, nak berbedak dulu, nak pasang celek dulu, nak pasang alis mata, dah usahlah. Allah tahu aslinya gitu. Nah, tahu dia, tahu buruk. Kadang-kadang mukanya putih, tangannya hitam. Terlalu banyak bedak, ya kan? Jadi kalau ke masjid itu yang sederhana saja. Jangan berhias seperti mau jadi pengantin, mau pergi ke tempat undangan, ya. Jadi cukuplah kita merapikan pakaian bersih, bedaknya ala kadarnya, ya. Yang bagusnya tidak usahlah berbedak. Lah kita ngadap Tuhan kan? Jadi kita bukanya asli kita, ikolah, ya kan? Nah, jadi ya, tapi karena kebiasaan tadi, ya silakan saja yang sederhana. Nah, tidak juga Rasulullah mengajarkan dengan air putih, ya. Jadi air putih untuk membasah kerongkongan, untuk buka. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah tip-tip yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita puasa bersama ajaran Rasulullah tidak terlalu berat, ya keadaannya sederhana dan mengajarkan yang ya kira-kira tidak bermewah-mewah. Jangan sampai ibu-ibu bulan Ramadan ini semuanya mau dimewah-mewahkan, ya sampai hardeng itu nak dimewahkan, belum sampai waktu ganti hardeng nak ganti, susah suami, ya kan? Hardeng itu baru setahun nak ganti lagi, ya kan? Sudah itu apa lagi nak diganti lagi, ya macam-macam itu. Periuknya masih elok nak diganti pulau, ya dapurnya kadang-kadang nak diganti pulau. Jadi artinya itu tidak terlalu penting. Yang paling penting sekarang adalah mengambil waktu kesempatan untuk beribadah kepada Allah siang malam pagi dan sore. Insya Allah kita menjadikan momentum Ramadan ini menjadi orang yang
yaitu berbahagia, mendapat kesempatan untuk meraih predikat takwa insyaallah. Sekian, terima kasih, mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.